Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Siti Baikroma, NIM 020. Saya Neza Fadila, NIM 051. Saya Muhammad Abisyakim, NIM 053. Saya Felisa Jaka Pramana Putra, NIM 044. Saya Muhammad Nizar, NIM Murtado, NIM 017. Di sini kami akan menpresentasikan tentang penerapan teknologi pembangkit listrik tenaga surya untuk penyiraman tanaman otomatis. Penerapan teknologi pembangkit listrik tenaga surya untuk penyiraman tanaman otomatis oleh kelompok 2. Teknologi penyemprotan air otomatis, khususnya di bidang pertanian, sangat membantu petani dalam meringankan pekerjaan tanpa membutuhkan tenaga manusia secara langsung. Otomisasi memungkinkan penghematan tenaga kerja dengan menggantikan gerakan manual, seperti menyiram tanaman, menggunakan sistem mekanik, listrik, pneumatik, dan hidrolik. Sebagian besar pompa air saat ini masih menggunakan listrik dari PLN sebagai sumber daya. Namun, pemadaman listrik seringkali menjadi kendala, sehingga pompa air tidak dapat berfungsi. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah memanfaatkan energi alternatif, seperti energi matahari. Untuk itu, dirancang sistem pembangkit listrik tenaga surya sebagai pengganti listrik PLN dalam operasional pompa air. Berdasarkan masalah yang ada, tugas akhir ini bertujuan untuk merancang prototipe pompa air otomatis berbasis motor AC tenaga surya dan sensor kelembapan tanah. Metode penelitian. Input dari sistem adalah energi sinar matahari, di mana sinar matahari akan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut akan diteruskan ke baterai charging controller atau disingkat dengan BCC, dan akan disimpan pada suatu media penyimpanan energi yaitu baterai. Inverter digunakan sebagai perangkat untuk mengkonversikan tenaga DC dari baterai BCC menjadi tegangan AC untuk mengoperasikan pompa air. Pompa air dioperasikan secara otomatis dengan menggunakan Arduino Uno. Arduino Uno kemudian dihubungkan dengan sensor soil moisture atau sensor kelembapan tanah yang berfungsi untuk mendeteksi kelembapan tanah. Jadi, panel surya akan disalurkan ke BCC yaitu baterai charging controller. Kemudian dihubungkan ke baterai. Kemudian BCC dihubungkan ke Arduino dan ke inverter. Arduino menghubungkan ke kelembapan tanah dan ke relay. Relay tersebut berfungsi untuk sebagai kontak pompa air. Inverter kemudian menyalurkan ke pompa air yang awalnya tegangan DC menjadi AC. Hasil dan pembahasan. Perancangan alat diperlukan ketepatan pemilihan komponen. Bila pemilihan komponen kurang tepat, akan terjadi permasalahan pada kerja alat yang akan dibuat. Ketelitian dan toleransi dari komponen sangat mempengaruhi ketepatan kerja alat tersebut. Pertama, pompa air. Pompa air yang dihubungkan pada output inverter dan salah satu kabel dari power supply mesin pompa dihubungkan dari modul relay. Yang kedua, panel surya. Panel surya digunakan untuk menghasilkan listrik dari sinar matahari. Yang ketiga, baterai. Baterai charging controller atau disingkat BCC berfungsi untuk menjaga keseimbangan energi di baterai dengan cara mengatur tegangan maksimum dan minimum dari baterai tersebut. Beban pada sistem PLTS mengambil energi dari penyimpanan energi pada baterai melalui BCC. Baik, saya lanjut di bab perancangan alat. Yang pertama, inverter. Spesifikasi inverter harus sesuai dengan BCC atau
battery charging controller yang digunakan. Lalu yang kedua, Arduino Uno. Perangkat kendali pada penelitian ini menggunakan Arduino Uno. Arduino Uno sendiri mendapatkan daya suplai dari kongsi USB atau melalui power supply eksternal. Lalu yang ketiga, relay pada rangkaian ini sangat berperan penting, yaitu sebagai penghubung dan pemutus arus listrik dari sumber tegangan ke beban pompa dan juga sebagai penguat pada sensor. Lalu yang keempat, sensor. Dalam rangkaian ini, sensor yang digunakan adalah sensor basah kering yang ditanamkan ke dalam tanah. Sensor akan mendeteksi kadar air dalam tanah. Apabila asupan air kurang atau tanah kering, maka sensor akan mengaktifkan pompa untuk melakukan penyiraman secara otomatis. Dalam penelitian kami menggunakan beberapa alat, diantaranya yang pertama inverter dengan spesifikasi DC to AC 220 volt, output power 150 watt, frekuensi 50 Hz dengan dimensi 78 x 78 x 33 mm. Yang kedua, kita menggunakan Arduino Uno dengan spesifikasi operating voltage 5 volt, input voltage 7-12 volt, dan input voltage limit 6-20 volt. Yang ketiga, kita menggunakan relay dengan spesifikasi jenis single channel dan operating voltage 5 volt DC. Yang terakhir, kita menggunakan sensor dengan spesifikasi operating voltage 3,3 sampai 5,5 volt DC, output voltage 0 sampai 3 volt DC, operating current 5 mA, interface pH 2.0 3P dengan dimensi 3,86 kali 0,905 inch dan berat 15 gram. Dalam metode penelitian kami mendapati beberapa kesimpulan, diantaranya yang pertama, sistem otomatisasi meningkatkan efisiensi penggunaan air dan energi. Yang kedua, PLTS menjadi solusi energi terbarukan untuk daerah dengan akses listrik terbatas. Dan yang terakhir, teknologi ini mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.